Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat di tengah arus globalisasi masa kini? Yang pertama, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Karena apa? Karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, yaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka yang sudah hijrah buat komunitas. Ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas ngaji yuk ngaji, ada namanya komunitas ngaji merdeka, ada namanya macam-macam. Silakan. Bukan untuk kelahi komunitas itu. Nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama, ngumpul, akan dipertemukan. Ini konsepnya dalam bidang teknik, ini konsepnya dalam bidang sastra. Nanti ada program-program agama yang komunitas ini saling bertemu, bertegur sapa. Ketemunya di mana? Di masjid. Itu yang diajarkan Nabi di masjid. Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustadz Somad datang dari Pekanbaru Riau, kami ketemu sama-sama sholat. Ketemu di Masjid Raya Bintaro. Senang. Kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabuk waktu itu. Kami waktu itu sama-sama dugem, itulah duduk sambil gemetar. Buat komunitas. Yang kedua, terus adakan inovasi. Jangan kaku, baku. Sudah jelas kajiannya itu ke itu saja. Kita buat model gaya baru. Anak-anak muda ini nggak mau cuma ngaji begini, dia maunya pakai infocus. Ada nonton bareng, ada macam-macam dibuat, inovasi-inovasi, buat pelatihan-pelatihan. Kami nggak maulah kalau pengajian sama Ustadz Somad jadul, pakai sarung, pakai peci. Kami maunya Ustadz yang sorbannya di depan, rambutnya oke, nggak masalah. Casiknya saja, isinya tetap iman dan Islam. Nah, ini anak-anak muda. Orang tua mendidik dari rumah, masyarakat pendidik. Ini banyak orang tua tidak mendidik. Dia yang menjerumuskan anak ini. Kamu udah punya pacar? Belum, Ma. Kata Ustadz nggak boleh. Pacaran aja, ntar dosanya mama yang nanggung. Ini orang tua menjerumuskan anak. Kamu pakai jilbab jangan terlalu rapat, nanti payah lakunya. Maka seperti membangun istana cantik di tepi pantai. Istananya bagus, sudah pengajian dan ngaji, sampai di rumah disiram lagi dengan air ombak, hilang. Siapa yang membuat? Orang tua. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi, au yunassiranihi, menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, au menjadi Majusi. Apapun profesimu, engkau adalah pendidik. Engkau insinyur yang mendidik. Engkau teknikal yang mendidik. Engkau programmer komputer, programmer yang mendidik. Maka kita akan menjadi umat yang menjadi mendidik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ustaz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Azfaraka, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Menyiapkan kuku panjang, sudah menyiapkan 5 seat untuk setan. Seat 1, seat 2. Seat ini dekat jendela. Saya panjangin 1 Pak Ustadz untuk ngorek telinga. Enggak apa-apa, 1. Tinggal tarik telinga. Saya dari Aceh. Ini jamaah yang paling banyak pahalanya. Dari Aceh langsung kemari. Saya dulu mengaji di Aceh besar sebelum saya ke Jakarta. Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang sholat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajuh. Dan kami juga sering ziarah ke makam aulia. Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan Ustadz tentang tawajuh? Tawajuh wajah. Wajuh tawajjah ya tawajjuh. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalil zikir la ilaha illallah? Hadis Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Mengapa zikir mesti kuat-kuat? Bukankah Quran mengatakan zikir? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri bil Jahri bil Zikri. Kenapa zikir kuat?
untuk ngusir hantu setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Wa 'alaiha duratun. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata anjing melonglong melihat setan lari kabur. Makanya yang muazin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allahu akbar. Kata setan, ini serius enggak nih? Kalau serius gua kabur katanya. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, zikir jangan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap. Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, kamu jangan bersuara kuat-kuat. Ada qari baca Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boleh. Jadi saudara tawajuh, apa hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, karena dulu ziarah kubur 3. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan gak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan. Alhaakumut takatsur. Kamu sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kalian sombong menyombong. 2, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh, mbah hantu, segala hantu setan tolong buat aku kaya. Lalu datang jinnya muncul. Wani piro. Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. Gak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk 3, yang pertama tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur, apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya.